Halo investor dan Kang Trading, selamat datang kembali di channel saya, di channel Kang Saham Recehan. Siang ini setelah jeda waktu break sholat Jumat, ya sedikit membahas lanjutan dari dua episode sebelumnya, yaitu tips waktu trading di saham LQ45 bagian 3. Ya, jadi tips di sini adalah saya menginformasikan periode atau durasi bandar bergerak di pasar saham masing-masing emiten di LQ45. Nah, kali ini adalah giliran untuk saham-saham yang harganya 3.000 ke atas ya. 3.000-an ke atas terpecah bagi dua, nanti di terakhir di bagian 4. Nah, di bagian 3 ini kita langsung saja untuk saham emiten yang pertama adalah Akra atau AKR Corporindo. Ini perusahaan logistik ya, perusahaan logistik untuk semua perdagangan retail ataupun customer good. Ya, kalau misalnya kita lihat di chartnya di sini, ini cocok sekali dipakai atau dimanfaatkan untuk fast trading. Ya, dengan durasi pergerakan bandar dari markup hingga markdown-nya kurang lebih sekitar 3 sampai 5 hari ya. Ini kalau misalnya lihat kita fluktuasi paling mencolok ya dari tanggal 4 sampai tanggal 7. Kemudian tanggal 31 sampai tanggal 4. Nah, tapi si Akra ini juga bisa dimanfaatkan untuk tempo yang lebih lama atau fast atau trading swing trade lebih lama dengan interval waktu 16 sampai 19 hari. Misalnya dari tanggal 28 nih kita masuk barengan di sini sama bandar, kemudian keluar sebelum bandar selesai markdown atau keluarnya pas di tengah ya. Ini durasi dari sini ke sini kurang lebih sekitar 16 sampai 19 hari. Sama dari tanggal 24 sampai tanggal 9. Ya, pastikan selalu mengingat waktu distribusinya ya. Kemudian yang kedua adalah saham Telkom Indonesia atau TLKM. Ini saham provider ya penyedia jasa internet, komunikasi dan juga internet ya di Indonesia, BUMN milik pemerintah. Nah, kalau misalnya lihat dari polanya ya, ini cocok untuk fast trading di bawah 7 hari. Maksud saya cocok juga buat trading di bawah 7 hari, namun sangat beresiko. Ya, kalau misalnya kita lihat nih ada di sini banyak fluktuasi naik langsung bawah langsung jatuh. Nah, ini fast trade nih di bawah 7 hari beresiko karena si bandar ini nggak memberikan kesempatan retail untuk take profit ya, langsung dijatuhin. Makanya lebih baik di sini durasinya lebih panjang, misalnya kita rata-rata durasinya 11 hari. Ya, kalau misalnya masuk tanggal 22, keluar tanggal 5 si bandarnya. Nah, kita take profit di sini, pertengahannya. Kemudian kalau contoh yang kedua tanggal 28 masuknya, kemudian si bandar keluar lagi tanggal 9, ya, selesai markdown-nya. Kemudian yang ketiga adalah TBIG atau Tower Bersama Infrastruktur. Ini adalah emiten perusahaan menara atau tower atau BTS atau tower listrik. Ya, di mana 2 mingguan adalah periode trading swing trade yang paling tepat untuk TBIG. Ya, kalau kita lihat di chartnya, misalkan untuk bulan ini mulai tanggal 12 sampai tanggal 21, kemudian untuk bulan selanjutnya misalnya tanggal 28 sampai tanggal 19, tanggal 11. Jadi interval waktunya antara 9 sampai 13 hari. Ya, meskipun Anda bisa take profit di sini di paling ujung, tapi saya sarankan ambil take profit di pertengahan durasi ini ya, karena Anda tidak tahu kapan bandar bisa langsung jatuhin harga. Ya, seperti ini misalnya nih. Kalau misalnya Anda masuk di tanggal 12, tak masalah kalau take profitnya di sini. Ya, meskipun misalkan terjadi penurunan, ya, karena masuk di sini sudah profit sebetulnya. Kemudian yang selanjutnya adalah JSMR, yaitu Jasa Marga, perusahaan penyedia infrastruktur jalan, jembatan dan lain-lain yang merambah ke bisnis internet. Ya, kalau misalnya kita lihat bisa digunakan juga Jasa Marga untuk fast trading ya dengan durasi 5 sampai 6 hari ya. Contohnya misalkan pergerakan bandar dari tanggal 16, kemudian tutup markdown-nya tanggal 21. Kemudian dia masuk lagi tanggal 29, keluar
terakhir di tanggal 5 ya. Jadi selalu ambil take profit di pertengahan durasi. Kalau misalnya kalau 5 hari berarti 2 hari lah, atau menjelang 3 hari misalnya take profit. Kemudian yang selanjutnya adalah emiten perbankan, yaitu Bank BRI yang diisukan akan right issue ya, diisukan akan right issue. Ya, saya tidak terlalu peduli dengan right issue karena bagaimanapun perusahaan perbankan saat ini sangat bergantung kepada ekonomi nasional dan juga global. Ya, kalau dilihat dari harganya, BBRI selalu turun ya. Kalau misalnya kita perpanjang durasinya dari tahun ke tahun. Nah, kalau misalnya kita lihat, sebetulnya BBRI ini sangat cocok bulanan ya. Bayangkan dari Februari misalkan keluar di Maret nih, waduh enak banget ya. Ambil tengah-tengahnya. Tapi kalau misalnya mau durasi di jangka pendek atau fast trade, ini bisa durasinya 6 hari. Dari tanggal 7 keluar tanggal 13 atau 21 keluar 27. Ya, kita yang harian nih, yang kecil-kecil. Ya, bisa durasinya lebih panjang, misalkan dari sini ke sini bisa. Atau dari sini ke sini bisa. Ya, ambil tengah-tengah. Atau misalnya dari sini ke sini boleh. Gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah perbankan juga, Bank BNI. Bank BNI ini durasi fast trade-nya lebih lama daripada BRI, antara 7 sampai dengan 10 hari. Ya, kalau kita lihat misalnya contohnya tanggal 26 sampai 23, tanggal 28 sampai tanggal 27. Nah, kalau BNI ini potensi cuannya lebih tipis dibanding BRI ya. Kalau tadi kan BRI kalau misalnya kita lihat ini lumayan tinggi nih. 4.000 sampai 4.500. Kalau ini misalnya 4.800, 5.000 sampai 6.000. Ya, tapi kan posisinya di sini nih titiknya. Ya. Oke, jangan lupa ambil take profit di pertengahan waktu untuk distribusi. Ya, kemudian kalau ini jangan nunggu di puncak, ambil aja di pertengahan ya. Jangan terlalu ambisius. Kemudian selanjutnya adalah emiten otomotif, yaitu Astra International. Ya. Meskipun pajak nol kendaraan baru diperpanjang, tapi tidak terpengaruh ternyata ke penjualan kendaraan. Ya, jadi saham Astra pun terus perlahan menurun ya. Ya, karena ekonomi global juga menurun. Nah, kalau misalnya kita lihat untuk fast trade ini durasinya 7 hari di ASI. Ya, antara tanggal 2 nih, lihat pergerakannya, kemudian keluar dari tanggal 9. Ya, take profit di tengahnya. Kemudian ada lagi yang mencolok tanggal 21 dan juga tanggal 28. Ambil take profit di tengah. Kemudian selanjutnya adalah saham yang banyak dicurhati di grup-grup Facebook dan juga grup Telegram, yaitu saham Unilever Indonesia atau UNVR ya. Kalau kita lihat dari lebih panjang lagi durasinya, ini terus melorot ya. Ya, kalau misalnya kita lihat secara dalam periode yang lebih pendek, nah ini bisa juga dimanfaatkan untuk fast trading ya, namun lebih cocok untuk jangka waktu panjang sebetulnya. Jadi waktunya serok sekarang kalau UNVR ya. Kalau misalnya mau fast trading juga, misalnya masuk tanggal 17, ini durasinya 7 sampai 8 hari, keluar tanggal 14 ya. Si bandarnya kita take profit di sini ya, jangan keduluan take profit sama bandar. Kemudian tanggal 13 keluar tanggal 21. Selanjutnya adalah saham pertambangan ya, khususnya nikel, yaitu Vale Indonesia Inco. Ya, pemilik sahamnya ini dari luar negeri mayoritas. Kalau misalnya kita lihat, ini sangat cocok sekali untuk trading per bulan. Inco sangat cocok sekali untuk trading per bulan ya, dimana setiap bulan biasanya ada pergerakan harga pertambangan ya, baik batu bara, nikel dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di grafik juga ini menggambarkan, misalnya nih si bandar masuk tanggal 17 ya, kemudian turun dia di markdown sampai tanggal 9. Kemudian yang paling mencolok yang ini, masuk tanggal 3 keluar tanggal 24 ya. Ambil take profit di tengah. Ya, yang kita ketahui kan cukup tanggal ini aja nih durasi. Jadi kalau misalnya ini kelihatan sudah naik, kita masuk, kita hitung, berarti kita take profitnya di mana gitu. Karena durasinya ini misalkan 20 sampai 21 hari. Kalau ini kan 21 hari, berarti setelah 10 hari langsung take profit. Jangan terlalu lama. Kemudian selanjutnya adalah saham emiten perbankan lagi dari Persero atau milik negara, Bank Mandiri ya.
Bank Mandiri ini pergerakannya tidak lebih baik dari Bank BRI ya, artinya kalau misalkan mau digunakan sebagai fast trade, ya durasinya juga lebih panjang antara 9 sampai dengan 10 hari. Contohnya di layar ini, dia di tanggal 28 keluar tanggal 8, pergerakan bandar di saham reguler, kemudian masuk lagi tanggal bulan depan tanggal 28 sampai dengan tanggal 7. Ya. Bisa juga si bandar misalnya dia langsung akumulasi lagi, langsung naikin lagi, turun di sini bisa, ya. Atau misalnya di sini bisa, ya. Saya ambil yang paling mencolok aja, yang memang yang paling fluktuasi, yang paling kelihatan. Kemudian selanjutnya adalah saham Pokpan atau Cepin. Ya, ini saham pakan ternak ya, pakan ayam khususnya, dan juga peternakan ayam. Ya, kalau misalnya kita lihat ini sangat ideal untuk dijadikan sebagai swing trade mingguan. Pergerakan bandarnya kelihatan 5 sampai dengan 7 hari. Ya. Meskipun begitu, kalau misalnya kita mau ambil durasi lebih panjang bisa. Ya, kalau misalnya mingguan masuk tanggal 8 keluar 15, ambil take profit di tengah. Kemudian masuk tanggal 26 ambil di 31, keluarnya ambil take profit di tengah. Bisa juga misalkan dari sini ya. Dari sini di bandar juga take profit di sini, kemudian ambil di sini atau di sini. Cuma ini durasinya lebih panjang. Ya. Kemudian itu saja informasi terkait dengan tips waktu trading saham LQ45 atau saham blue chip. Ya, pastikan Anda mengetahui durasi pergerakan bandar supaya tahu kapan durasi Anda bisa take profit. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda dan menginspirasi. Salam cuan.